Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat terus bergerak masif. Petugas BPBD yang melakukan pengamatan di lokasi mengkhawatirkan pergerakan tanah bisa merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak 1 km. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Sempat enggak? Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen ini. Pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Purwakarta, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan rekan kami Irwan Syahputra langsung dari lokasi tanah bergerak. Selamat siang rekan Irwan. Selamat siang, Sam. Iya, rekan Irwan, apakah bisa Anda kabarkan seperti apakah kondisi tanah bergerak di Purwakarta saat ini? Apakah masih masif di sana pergerakannya? Masih ya. Untuk saat ini tanah di Desa Pasir Munjul, di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul itu informasi dari BPBD Purwakarta dan Provinsi, tanah di Kampung Cigintung masih bergerak. Untuk informasi katanya pergerakannya setiap 10 menit itu masih berjalan sampai sekarang. Dan masyarakat juga kampung itu sudah pindah, kampung itu sudah dipasangkan. Masyarakat warga setempat sudah mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Sebagian kerabat saudara atau yang 57 warga itu mengungsi di balai desa dan sekarang sudah dipindahkan ke Gor Desa Pasir Munjul. Demikian. Oke, saat ini Anda berada di pengungsian. Kalau total dari pengungsi yang mengungsi tempat Anda melaporkan saat ini ada berapa warga di sana dan berapa kepala keluarga, rekan Irwan? Untuk kepala warga yang mengungsi di Gor Desa Pasir Munjul ini ada sekitar 56 jiwa yang mengungsi di sini. Itu ada orang tua dan anak-anak yang mereka. Sementara sebagian warga yang lainnya yang 91 orang itu mengungsi di rumah kerabat, saudara, atau juga ada yang mengontrak rumah gitu. Cuman untuk jumlah kepala keluarga yang terdampak ini 81 kepala keluarga dengan total 249 jiwa terdampak. Oke, baik. Untuk 147 jiwa itu mengungsi dan 91 mengungsi di kerabat, saudara, mengontrak. Terus yang 56 jiwa itu mengungsi di kantor desa dan sekarang sudah dipindahkan ke Gor Desa Pasir Munjul. Irwan, hal ini untuk memudahkan, ya siap. Ini cukup banyak sekali pengungsi yang mengungsi di sana, hampir ratusan jiwa di sana. Apakah artinya ratusan jiwa ini memang terdampak karena rumahnya memang hancur akibat pergeseran tanah atau karena rumah-rumah mereka yang terancam akan ikut tergeser juga di sana? Baik, untuk mereka mengungsi di sini ya, yang sebagian besar itu rumahnya rusak. Bahkan untuk yang jumlah rumah yang rusak itu sudah mencapai 72 rumah itu, total itu 72 rumah itu yang rusak dan 57 diantaranya itu sekarang sudah rusak parah dan sebagian ambruk. Jadi mereka kampung tersebut juga menurut informasi dari BPBD itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni karena masih melakukan pergerakan. Namun demikian kita masih menunggu penyelidikan atau penelitian dari BPBD provinsi, katanya mungkin apakah tanah tersebut nanti berhentinya di mana dan apakah nanti bisa ditempati atau tidak. Untuk saat ini tanah tersebut masih bergerak dan belum bisa ditempati.
kemungkinan mereka akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Demikian, Prof. Oke, baik. Rekan Irwan, ini juga informasi kami dapatkan, benarkah pergeseran tanah yang terjadi di desa tersebut juga bisa nantinya akan merembet ke tol Cipularang? Nah, begini, untuk lokasi Kampung Cigintung ini atau Desa Pasir Munjul ini kan berdekatan dengan Jalan Tol Cipularang ya. Dari perkiraan itu dari BPBD kemarin itu sekitar 1 kilometer ke Jalan Tol Cipularang, yang artinya dikhawatirkan jika tanah di kampung tersebut terus bergerak ya kemungkinan bisa ke Tol Cipularang, karena sebagian Desa Pasir Munjul itu masuk ke wilayah di wilayah Tol Cipularang. Tol Cipularang itu melintasi Desa Pasir Munjul juga gitu. Jadi menyeberang dari antar Desa Pasir Munjul di balai desa terus ke lokasi Kampung Cigintung itu menyeberang Jalan Tol Cipularang. Artinya sangat dekat sekali dengan Tol Cipularang. Jadi jika terus ada pergerakan dari Kampung Cigintung, ya dikhawatirkan gitu. Karena sebelah sini dulu juga pernah terjadi beberapa tahun kebelakang juga pernah terjadi pergerakan tanah yang juga dekat dengan Tol Cipularang. Demikian, Prof. Kalau hingga saat ini rekan Irwan, apakah ada upaya petugas untuk mencegah ini agar pergeseran tanah merembet hingga Tol Cipularang? Ada nggak upaya seperti itu yang dilakukan di sana? Dari petugas ini saya lihat mereka masih melakukan penyelidikan atau pengawasan karena mereka masih khawatir dulu. Untuk ke lokasi kan sekarang lokasi udah ditutup ya, udah nggak bisa lagi melintas ke sana karena udah ditutup karena tanah terus bergerak. Mereka masih petugas itu berjaga di sana dan masih melakukan penyelidikan ini untuk menanggulanginya bagaimana, kita masih dalam penyelidikan. Jadi mereka masih menunggu sampai tanah itu berhenti atau dan baik penanganan. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Irwan terkait pergeseran tanah di Purwakarta, Jawa Barat. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku KW memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak di Raja Ampat. Akibat aksi protes ini, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku KW. Mereka adalah pemilik hak ulayah yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku KW. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pecinta alam, baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Empat dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya telah dicabut.
Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari Walhi yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya Walhi meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAK. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerbitkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAK Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yulio menyebut kegiatan PT GAK Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya, perusahaan tersebut tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan.